Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Arab Braslur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya lur ya. Oke, ini adalah video terusan video yang kemarin kita aplikasikan terakhir, itu Piu 2K Survivor. Nah, saatnya di sini kita melakukan pendempulan. Sebenarnya kalau kemarin itu mau didempul sebelum di epoxy pun nggak apa-apa, cuma kan di sini jatuhnya kita sharing terutama buat teman-teman yang mungkin baru aja terjun, dan ini cara yang lebih aman gitu ya. Oke, di sini media sudah kita koreksi mana aja bagian-bagian yang harus kita perbaiki, kita tandain dulu ya pakai pensil ataupun apa ya, intinya kita tandain. Terus di sini kita siapkan dempul. Terus untuk dempul sendiri kita pakai CHPO flash dari DMS. Dan buat teman-teman yang sering mengeluh, "Mas, dempulku kok belum sampai habis udah kering ya, kenapa ya?" Pasti kalau beli dempul seperti itu. Nah, kuncinya itu sepele teman-teman. Sebenarnya sebelum pemakaian dempul itu alangkah baiknya diaduk dulu ya, diaduk sampai rata, sampai homogen, baru dipakai. Insya Allah itu sampai akhir, sampai habis itu nggak bakal kering gitu. Kesalahan dari teman-teman itu nggak mau diaduk, dicolek-colek dari atas sampai ke bawah, akhirnya dia mengering duluan gitu ya. Oke, di sini sebelum kita melakukan pendempulan kita sanding dulu. Kita mau lakukan dry sanding. Di sini untuk sanding kita pakai ukuran 400. Kita sanding di bagian-bagian yang kita tandai tadi gitu ya teman-teman. Oh ya, kalau untuk amplas orbital seperti ini itu sebenarnya nggak harus pakai apa ya, mesin orbital, pakai manual seperti ini juga bisa. Kita tinggal siapkan sanding block yang model velcro yang bisa dilepas pasang gitu ya. Jadi nggak melulu pakai alat apa orbital gitu ya. Biarpun pakai orbital tapi kita tetap pakai manual seperti ini juga bisa. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak punya alat orbital atau alat amplas yang menggunakan angin ataupun listrik itu ya nggak apa-apa, pakai seperti ini nggak apa-apa dan sah-sah aja, nggak ada yang larang gitu ya. Oke, di sini jenis daripada dempul ini adalah CHPO dan ini support dry sanding. Kenapa saya bilang gitu? Secara kasat mata kalau teman-teman pengen cari dempul yang support dry sanding itu cari dempul yang teksturnya hampir ke krem atau ke putih lah ya, gampangnya putih gitu ya. Dempul yang warna putih itu pasti support dry sanding. Apakah kalau yang warna hijau nggak support Mas? Sebenarnya bisa, tapi nunggu keringnya itu terlalu lama. Karena kalau dempul itu nggak kering banget, di amplas secara kering seperti ini atau dry, itu dia pasti mengalami clogging atau serbuknya itu nempel ke amplas nanti, sehingga amplas itu serasanya kayak gundul ya, atau gritnya sudah habis padahal di situ kotorannya nempel semua. Nah, tapi kalau untuk yang CHPO flash ini itu butuh waktu cuman 1 jam kurang lebih bisa diamplas ya, dan bisa diamplas menggunakan mode dry sanding atau tanpa menggunakan air. Nah, buat teman-teman yang masih menggunakan air pengamplasannya, saya tidak menyalahkan hal itu, cuma ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Kalau dempul ini sebenarnya dia memiliki rongga atau pori-pori yang sangat lebar dan dia memiliki daya resap yang sangat tinggi terhadap air gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang masih ngamplas dempul menggunakan air itu harus diperhatikan benar-benar. Jadi ketika teman-teman ngamplas menggunakan air, setelah diamplas itu wajib dicuci bersih terus dikeringkan dulu ya, sampai benar-benar kering, sampai benar-benar dipastikan endapan air yang diresap oleh dempul itu tidak ada lagi itu ya, baru bisa naik ke bagian filler gitu. Jangan asal-asal dilap pakai kanebo mentang-mentang secara tekstur dia kering langsung dihantam pakai filler. Nanti jangka panjangnya itu air yang diresap oleh
dempul tadi itu bisa mengalami penguapan. Nah, penguapan itu tidak mungkin ke bawah karena komponen yang paling ringan itu ada di atas. Alhasil nanti dorong ke atas. Dorongan dari uapan air tadi itu menimbulkan seperti macam bubble atau gelembung-gelembung itu. Makanya teman-teman pernah nggak nemuin cat baru 3 bulan itu sudah melendung-melendung. Nah, itu biasanya pengamplasan menggunakan air tanpa memperhatikan beberapa poin tadi. Ya walaupun kita sudah cuci, sebenarnya kalau pakai air itu sisa dari air amplasan itu kan semacam kayak lumpur gitu. Nah, itu juga bisa diresap oleh dempul. Nah, sebenarnya kalau teman-teman pengen lebih memperhatikan lagi, kita mending pakai descending. Walaupun kita nggak punya amplas yang seperti ini, yang memang khusus untuk pengamplasan descending dempul ataupun epoksi, pakai amplas roll itu juga bisa kok, nggak jadi masalah gitu ya. Yang penting kita tahu ukurannya. Loh Mas, dulu perasaan pernah ngamplas dempul pakai mode kering? Ya itu dulu, karena kita itu bukan batu yang selamanya jadi batu, ya gitu ya. Jadi kita itu punya semacam perjalanan. Mana yang bagus kita ikuti, mana yang kurang bagus kita tinggalkan, kan seperti itu. Oke, untuk pengamplasan dempul di sini kita pakai gate code. Nah, dari awal tadi kita ngamplas, kita gate code. Fungsi dari gate code ini apa sih Mas? Masih banyak banget yang tanya, terutama di platform sebelah. Gate code ini apa sih Mas? Kenapa harus di gate code? Nah, sebenarnya gate code ini untuk mempermudah saat kita sesi pengamplasan, entah itu epoksi ataupun dempul seperti ini. Supaya apa sih? Ketika kita ngamplas misalnya dari ukuran pertama 120 ya, kita kikis. Seberapa kikisan amplas itu kita akan seperti macam dikasih tahu. Intinya ada yang rambu-rambu, ini lapisan dempul sudah mulai terkikis dan lapisan gate code sudah mulai hilang. Silakan pindah ke grid berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi ada yang membatasi ya. Terus setelah kita lakukan pengamplasan dan kita rasa sudah lurus, kita pastikan. Di sini kita pastikan lagi media ini sudah lurus atau belum. Itu bisa menggunakan degreaser seperti ini, dan kita lihat di pantulan cahaya itu sudah sudah kelihatan lurus, tidak ada timbulan lagi atau tidak ada beda level antara dempul dan media ya gitu. Jadi selain fungsi dari degreaser untuk membersihkan silikon, minyak ataupun kotoran, itu juga bisa untuk menentukan tingkat kelurusan dari dempul. Nah, itu rahasianya degreaser juga bisa difungsikan seperti itu gitu ya. Jadi lebih mempermudah. Nah, setelah itu kita tadi epoxy filler ya. Untuk epoxy filler kita skip aja, tidak kita lakukan video untuk mempersingkat waktu. Terus di sini kita lakukan gate code lagi. Nah, biar adil, tadi kita main descending, terus di sini kita filler, terus kita gate code menggunakan cat ya, kita tembak secara tipis merata seperti ini tampilannya. Kita main di mode basah lagi gitu ya. Biar apa sih? Biar teman-teman yang mungkin masih pakai mode basah itu juga dapat ibarat kata pengalamannya. Kalau kita tadi pakai descending menggunakan gate code bubuk atau gate code bubuk. Nah, di sini kalau untuk pengamplasan mode air itu kita menggunakan gate code yang cair seperti ini. Jadi kalau untuk pengamplasan air kita nggak pakai bubuk. Kenapa? Karena kalau kena air dia mudah luntur. Supaya kena air itu tidak luntur, itu kita pakai gate code yang curah seperti ini ya. Jadi kita bisa pakai aerosol ataupun marking spidol, terus tinta marking spidol, terus cat seperti ini kita tembakkan secara tipis merata gitu. Ini juga bisa menentukan tingkat pengikisan dari amplas, dan kita juga bisa melihat jerukan yang dihasilkan oleh atomisasi ataupun droplet yang dihasilkan oleh tembakan spray gun untuk menembak untuk
untuk mengaplikasikan epoksi. Jadi teman-teman kalau ngamplas itu, kalau menurut saya, karena banyak banget teman-teman yang ngamplas hanya sekedar ngamplas, itu saya rasa kurang ya, karena cuma esek-esek kita tidak tahu jerukannya seperti apa, dalam jerukannya seperti apa, dan tingkat pengamplasannya itu gimana. Lebih baik seperti ini, karena kunci dari pengecetan ya itu bisa diambil dari bawah ini. Kalau kita pengennya rata lurus dan nanti hasilnya bisa ideal flat, itu bisa diambil dari sini, karena tekstur dari jerukan epoksi itu akan juga berpengaruh di atasnya. Base-nya nanti kita akan aplikasikan itu juga akan ngaruh, dan dia akan mengikuti kontur yang ada gitu ya. Semakin flat di bawah itu nanti akan minimalisir yang namanya jerukannya gede-gede gitu ya. Jadi teman-teman mending kalau ngamplas pakai mode get good seperti ini, jadi lebih pasti lagi gitu ya. Jadi pengamplasannya juga kita tahu nih mana media yang belum diamplas, mana yang sudah. Nah seperti itu. Oke, videonya stop sampai di sini. Nanti kita akan lanjut bagian base coat ya teman-teman. Ini proses pengamplasan sudah selesai. Kita pastikan bahwasanya media sudah lurus, dan kita akan jemur dulu karena kita menggunakan air ya. Jadi jangan cepet-cepet gitu ya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.